Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Khomeini adalah orang komunis di negeri Islam. Jadi mereka memusuhi Khomeini bukan sebagai identitas keislamannya, tapi dianggap sebagai orang komunis. Sehingga gambar-gambar waktu itu, kalau Anda ikuti tahun-tahun 70-an, akhir 80-an awal itu, narasi tentang revolusi Iran adalah revolusi komunis, tidak Islam sebagai musuh. Kalau Anda baca lagi, ini pernah beberapa episode sebelum ini kita bahas. Uni Soviet sebelum pecah menjadi Rusia sekarang, pernah menyerbu Afghanistan. Amerika tidak mungkin berperang langsung berhadapan-hadapan dengan Rusia. Butuh apa yang kita sebut proksi kalau istilah sekarang. Bijak catur harus dipasang untuk melawan Rusia, Uni Soviet. Maka dibentuklah apa yang disebut Al-Qaeda. Itu merekrut bukan hanya orang-orang dari Afghanistan, merekrut dari dunia Islam. Ini jihad untuk melawan dalam tanda petik musuh besar komunis Rusia, Uni Soviet. Orang dari banyak negara termasuk dari Indonesia. Entah bagaimana itu bisa keluar dan dilatih secara militer di Pakistan untuk diturunkan di Afghanistan. Mereka dilatih menjadi pasukan, menjadi kombatan untuk melawan Uni Soviet di Afghanistan. Uni Soviet runtuh. Mulai muncul dokumen-dokumen bahwa pasca komunisme hancur, lawan Amerika, lawan peradaban, yang mereka sebut peradaban adalah Eropa Amerika. Orang-orang beradab. Di luar Eropa Amerika dianggap mereka tidak beradab. Ini di bawah sadar ungkapan, kalau Anda teliti secara semantik, itu ungkapan itu muncul. Jadi orang yang non Amerika Eropa adalah orang yang kurang atau tidak beradab. Muncul bahwa musuh peradaban, yaitu Amerika dan Eropa, adalah Islam. Kalau kita lihat itu bahwa sebenarnya di awal tahun 90-an itu, setelah istilah teroris dipakai untuk kalangan komunis di Amerika Latin, kemudian dialihkan ke arah orang-orang Islam. Dan banyak file-file yang menjelaskan bahwa itu sudah dimulai dirancang. Kalau kita ikuti pernyataan-pernyataan dari banyak orang, termasuk tokoh-tokoh, termasuk dari Indonesia, tahun 90-an setelah komunisme jatuh, itu Amerika mengumpulkan militer dari negara-negara yang dianggap sekutunya, atau dengan kata lain kalau mau kita bahasa agak kasar, negara-negara yang tunduk pada mereka, anak buahnya. Waktu itu belum ada isu terorisme, isu Islamofobia yang seperti tahun setelah 9/11, tahun 90-an awal. Dan mereka sudah mulai dicuci otak, diyakinkan bahwa kita sedang menghadapi musuh, yakni umat Islam. Dan menempatkan Islam sebagai lawan mereka. Tahun 90-an awal. Sebelum 9/11. 9/11 adalah puncak, ketika itu diledakkan secara terbuka. Sebelumnya secara tertutup. Muncul buku dari Samuel Huntington, Clash of Civilization. Tubrukan peradaban. Ini skenario baru. Bukan lagi pihak Eropa Amerika sebagai pihak kapitalis, tapi Eropa Amerika sebagai pihak orang yang lebih beradab melawan peradaban lain. Yaitu dalam konteks itu, kalau Samuel Huntington merumuskan antara peradaban
Barat, Kristiani yang mereka kemudian identifikasi sebagai Kristiani, walaupun itu tidak istilah politik sebenarnya, entitas politik yang dipaksakan melawan entitas Muslim dan entitas istilah mereka Confucian, Cina. Jadi sudah ada upaya untuk menubrukkan 3 sistem nilai yang berbeda ini sebagai clash of civilization. Dan kalau Anda ingat, sejak itu, siapa yang disebut Usama bin Laden yang dianggap sebagai pemimpin Al-Qaeda, mulai diburu. Orang-orang Al-Qaeda kembali yang mereka bentuk itu, mereka anggap sebagai musuh. Mereka buru itu. Dan puncaknya setelah 9/11. Kenapa mereka tahu orang-orang, kenapa CIA bisa menyebar ke negara-negara Muslim orang yang dianggap bermasalah, dianggap sebagai teroris tadi? Karena CIA memegang semua nama orang-orang yang pernah direkrut di Afghanistan. Dan mereka bisa mengintervensi, melakukan pembajakan-pembajakan untuk memerintahkan kelompok-kelompok itu untuk bergerak untuk kepentingan mereka, yang kemudian disebut sebagai terorisme. Itu yang terjadi pasca 9/11. Melihat penataan dunia itu, kita lihat ada yang namanya piagam Jenewa tentang peperangan dan lain sebagainya. Kemudian ada pernyataan tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Disusun oleh PBB, harus diterima oleh negara-negara yang menjadi anggota PBB. Tapi itu hanya di atas kertas. Ada banyak file-file, ada banyak pernyataan-pernyataan. Misalnya dari Amerika, pentolan-pentolan CIA yang dengan terang-terangan mengatakan ketika negara itu tunduk pada supremasi Amerika misalnya, Amerika Eropa, Inggris di sini dan Prancis antara lain, maka nggak persoalan. Mereka nggak akan persoalan kalau negara itu melanggar HAM. Kalau negara itu melakukan pelanggaran tentang Konvensi Jenewa atau ratifikasi tentang banyak peraturan-peraturan yang sebenarnya bagus, tapi hanya dipakai untuk menekan ketika mereka berlawanan dengan kepentingan 5 besar tadi. Ketika tidak berlawanan, akan dibiarkan. Maka kita banyak lihat negara-negara yang sebenarnya represif, tapi tidak dapat sanksi apapun karena mereka di belakangnya didukung oleh kekuatan besar, yaitu Amerika atau negara lain yang lebih besar, yang sama-sama besar. Nah, melihat ini bahwa kata-kata indah yang disusun dalam pernyataan-pernyataan itu hanya fungsional ketika tidak mengganggu kepentingan negara-negara besar tersebut. Dan itu kalau Anda buka Wikileaks, Anda punya banyak data tentang itu. Itu juga yang menyebabkan Julian Assange pernah ditahan karena membocorkan rahasia-rahasia semacam itu. Yang sebenarnya kalau istilah bahasa Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang tahu walaupun tidak bisa menyatakan. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya ungkapan-ungkapan stigmatik itu sudah menjadi alat untuk mereka mengoperasikan kepentingan. Stigma tentang, kalau di zaman perang dingin, stigma tentang kelompok ini komunis, ini kapitalis, nanti dipakai berlawanan dan mereka bertempur di situ. Pakai proksi-proksi itu. Tentu saja dengan mengabaikan peraturan-peraturan hak asasi manusia, Konvensi Jenewa, macam-macam tentang manusia diabaikan. Dan itu berlangsung terus dari waktu ke waktu. Setelah perang dingin,
selesai, artinya komunisme dalam ini Soviet bubar, muncul negara-negara yang asalnya menjadi bagian Soviet menjadi negara-negara merdeka sendiri. China yang dari awal memang tidak terlalu ekspansif secara teritorial walaupun mendukung di beberapa negara. Musuh utamanya kemudian ke Islam. Dan seperti kita sebut tadi, negara-negara Konfusius, artinya China dan Islam. Sehingga waktu itu ada disebut poros-poros kejahatan. Jadi negara-negara yang dianggap musuh bagi Amerika. Termasuk Pyongyang, Korea Utara. Kecuali Teheran, Pyongyang, dan Baghdad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.